Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini, Auro Channel akan memaparkan atau membahas tentang Asabri, di mana Asabri ini sedang terimbas kasus ya, seperti layaknya Jiwasraya. Kita akan membahas portofolio Asabri ya, seberapa tinggi kolesterol dari saham gorengan yang ada di portofolio Asabri ini, yang menyebabkan Asabri ini terlibat kasus yang sangat besar ya. Oke, untuk melanjutkan, sebelumnya please untuk like, share maupun subscribe untuk terus mendukung channel ini berkembang ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke kawan-kawan, ini saya tampilkan sumber ya, sumber dari Bursa Efek Indonesia yang menyatakan kepemilikan investor di atas 5% ya. Di sini nanti kita akan melihat saham-saham yang dimiliki oleh Asabri dengan kepemilikan di atas 5% seperti itu. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan SID atau SRE bagi investor yang belum memiliki SID seperti itu ya kawan-kawan. Jadi di sini nanti kita akan melihat Asabri itu mempunyai berapa SID sih gitu ya. Kita coba search ya dengan cara kita ketik Asabri. Klik. Nah, sudah ketahuan ya kawan-kawan. Yang di sini PT Asabri ini memiliki saham ARMI salah satunya, di mana Asabri ini menggunakan SID yang pertama PT Asabri sendiri, dana pensiun Asabri. Asabri ada Penpel Polri dan Asabri Dapen TNI seperti itu. Jadi Asabri itu memiliki SID yang lebih dari satu seperti itu ya kawan-kawan. Nah, selain ARMI ada apa lagi? Ada ASCT, ada BBBY, ada BTEK seperti itu ya kawan-kawan. Nanti kita akan merangkumkan saja dan kita akan membahas saham-saham apa yang sudah tersuspensi maupun saham-saham apa yang memiliki kapitalisasi kecil atau besar yang dimiliki oleh Asabri di atas 5%. Nanti kita akan merangkumnya di Excel seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke Mas, karena sangat banyak sekali Asabri ini di kepemilikan 5%-nya. Nanti kita lihat di Excel yang sudah saya rangkumkan ya. Oke kawan-kawan, kita sudah menginjak di Excel. Di Excel ini sudah saya siapkan ya untuk kolom-kolomnya. Yang pertama ini ada nomor, ini emitennya namanya apa. Harga penutupan per 4 Maret ya. Terus ada total share, sudah saya cari ini total share dan share Asabri-nya berdasarkan data yang tadi yang sudah saya sampaikan, PDF tadi ya. Nanti kita akan menilai market cap serta aset Asabri setelah harga sekarang berapa gitu ya. Kenapa kok saya membandingkan dengan market cap? Pentingnya market cap gitu ya. Nanti kita akan membandingkan market cap kecil sama market cap besar itu bunganya apa itu. Bedanya apa seperti itu ya. Langsung saja kita cari ya. Ini ada bantuan dengan tools Stockbit di sini untuk mengetahui harga sekarang ya per 4 Maret 2021. Ya ini sudah saya search ya untuk ARMI sendiri ternyata disuspend ya kawan-kawan. Suspend itu artinya sudah tidak bisa diperdagangkan di bursa. Kita langsung input 50 harganya 50, dia termasuk saham gocap ya kawan-kawan. Oke, Asabri ini atau ARMI ini memiliki market cap yang cukup kecil ya, cuma 450 miliar dengan kepemilikan Asabri 9,70. Artinya aset Asabri sekarang dengan harga 50 itu adalah 43,6 miliar saja seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, yang kedua ada saham ASCT. Oke, sebelum saya melanjutkan, ini untuk ARMI izinkan untuk memberikan blok merah ya, karena saham ini sudah tersuspend dan sudah tidak liquid lagi. Saham ASCT, kita lihat saham ASCT. Saham ASCT ini juga saham kecil juga ya. Di sini kita lihat
jumlah bid lebih sedikit ketimbang jumlah offer. Artinya peminat atau orang-orang yang ingin membeli itu sangat sedikit jumlahnya ketimbang orang yang mau ngejual di sini ya. Nah, inilah salah satu saham yang kurang liquid seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke. Dengan ASCT dengan harga sekarang 25,6, market cap totalnya 153 miliar, lebih kecil dari ARMI yang harganya 50 gitu loh. Ini saham ini juga termasuk saham yang kurang liquid ya kawan-kawan ya. Sama ini akan saya blok dengan warna merah. Warna merahnya jangan terlalu muda lah. Jangan terlalu muda. Ini juga merah ya. Apa sih hubungannya market cap dengan likuiditas? Nah, coba kita lihat di sini. Semakin besar market cap, artinya semakin besar juga kemungkinan peminatan dari suatu emiten. Kita lihat BBCA di sini harganya 35.000 dengan total share sekian. Market cap-nya adalah 868 triliun ya kawan-kawan. Kita bandingkan dengan ASCTK tadi yang cuma 153,6 miliar. Kini sudah saya hitungkan, untuk memiliki saham BBCA 1% dibutuhkan 8 triliun kawan-kawan, 8 triliun untuk memiliki 1% dari saham BBCA ini. Bandingkan dengan ASCT ini, untuk memiliki 1% saham ASCT ini hanya memerlukan uang 1,5 miliar. Artinya apa? Artinya ASCT ini atau saham-saham berkapitalisasi kecil ini sangat mudah digerakkan. Sangat mudah digerakkan oleh siapa? Ya, kata orang ada bandar seperti itu ya. Atau orang yang memiliki institusi yang memiliki dana yang besar gitu. Dana suatu emiten mudah untuk dinaikkan maupun mudah untuk didropkan seperti itu. Sangat mudah ya kawan-kawan. Inilah hubungannya market cap kecil dengan market cap besar. Untuk memiliki 1%, BBCA ini memerlukan 8 triliun, BBRI memerlukan 5 triliun. Tapi untuk ASCT ini hanya membutuhkan 1 miliar saja. Perbandingannya sangat kontras ya kawan-kawan. Inilah kenapa ASCT ini, atau maaf, saham-saham kurang liquid ini disebut saham-saham gorengan, seperti karena memiliki kolesterol tinggi yang menyebabkan detak jantung itu menjadi naik turun, sama kayak gorengan ya. Kolesterol mengakibatkan daya kerja jantung itu menjadi lebih berat seperti itu ya kan. Hehe. Oke, next, karena ini juga terlihat kurang liquid tadi ya kan, dengan kapitalisasi yang kecil sekali 153 miliar, saya sama kasih lampu merah. Oke, yang ketiga ada saham BBYB. Kita lihat saham BBYB. BBYB. Nah, ternyata BBYB ini cukup bagus ya kawan-kawan. Dia adalah saham bank digital seperti itu. Kita tahu sendiri bank digital ini lagi booming ya. Ini salah satunya BBBY ini adalah saham digital. Ini peminatnya masih cukup banyak ya kawan-kawan. Jadi perdagangannya masih cukup ramai ini. Kita lihat di harga sekarang adalah harga 815. Dengan total share sekian, artinya market cap-nya mencapai 5 triliun. Nah, ini salah satu shareholder-nya itu ada PT Akulaku. Kita tahu sendiri kan PT Akulaku itu adalah perusahaan yang memberikan pinjaman online di Shopee, di Marketplace, atau di Tokopedia, seperti itu ya kawan-kawan. Artinya saham ini memiliki shareholder yang cukup kuat dan kita tidak memberikan label merah di sini ya. Ini saham cukup liquid untuk dibeli dengan market cap yang cukup besar 5 triliun dengan shareholder yang cukup kuat juga. Shareholder mayoritasnya ada PT Akulaku seperti itu. Oke, next ada saham BTEK. Apa itu saham BTEK? Kita lihat. BTEK. Bumi Teknokultra Unggul.
Sama ya kawan-kawan, saham ini kurang liquid. Kita lihat di sini orang-orang atau permintaan beli lebih sedikit ketimbang atau malah tidak ada sama sekali ketimbang orang yang mau menjual ya kawan-kawan. Kita lihat di sini ya, bidnya nggak ada, offernya sangat banyak sekali. Sekarang dihargai dengan harga 50. Ini termasuk saham gocap juga. Oke, udah jelas ya kawan-kawan. Di sini juga lampu merah juga. Oke, next ada saham Fire. Kita lihat saham Fire. Saham Fire. Nah, saham Fire ini yang bid juga cukup banyak. Yang jual juga cukup banyak, tapi lebih banyak yang jual ya. Tapi kita lihat untuk market cap-nya berapa. Sekarang di harga 705. Nah, market cap-nya 1 triliun ya. Alpha Energy Investama ini market cap-nya 1 triliun. Kita kasih label kuning saja ya kawan-kawan. Jadi artinya walaupun saham ini kurang liquid juga, cuma 1 triliun, tapi masih ada peminatan dari masyarakat seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya keenam ada HRTA. HRTA, kita lihat HRTA ini salah satu perusahaan atau perusahaan penjual perhiasan ya. Ya masih cukup bagus, ada peminatan bid dan offer. Kita lihat market cap-nya HRTA ya. Ntar tadi harga berapa tadi? 216. Wah, ini juga cukup kecil ya. Untuk market cap-nya cuma 994 miliar. Artinya cukup kurang liquid juga ya. Tapi tidak apa-apa, kita kasih label kuning saja. Karena ini juga masih banyak yang mau beli. Oke, next ada saham Icon. Saham Icon ini saham apa ya? Icon. In Island Concept Indonesia. Nggak tahu ini apa. Wah, ini juga masih banyak yang bid dan offer ya kawan-kawan di saham ini. Masih diperdagangkan juga. Harga penutupan 86. Coba kita lihat market cap-nya jadi berapa. Nah, ini cuma 93 miliar ya kawan-kawan. Sangat kecil ya kawan-kawan. Artinya saham ini sangat kurang liquid. Kita kasih label merah lagi yang ini. Label merah. Oke. Next ada saham IIKP. Ada saham IIKP. Kita cek saham IIKP itu saham apa ya? IIKP. Wah, ternyata kena suspend juga ini ya. 50, saham gocap juga. Jelas ini merah ya kawan-kawan. Next ada saham Enough. Wah, ini saham lumayan gede juga ini ya. Karena saham farmasi. Kita lihat saham Enough. Ternyata kepemilikan dari Asabi juga cukup besar. Enough, cek. Jelas ya kawan-kawan, untuk Enough ini perdagangannya juga masih rame. Bid dan offernya tutup di harga 3.260. 3.260. Kita cek. 10 triliun cukup besar. Ini kita putihkan saja ya, karena ini saham cukup liquid ya untuk diperdagangkan. Oke. Next ada saham Mina. Mina ini apa ini Mina? Mina. Oh, Mina ini juga bidnya kecil sekali ketimbang offernya. Sekarang di harga 60. Coba kita cek market cap-nya berapa. Cukup kecil ya kawan-kawan, di bawah 1 triliun.
sangat berbahaya sendiri, sangat cukup berbahaya untuk diperdagangkan apabila kawan-kawan ingin ikut-ikutan beli. Saya kasih label merah juga. Oke, next. Ada saham, nah ini jelas nih MYRX itu punyanya Beni Cokro ini kan. Kita udah nggak usah lihat, sebenarnya udah jelas MYRX ini saham yang tergoreng seperti ini. Udah disuspend ya kawan-kawan, di harga 50 suspense. Nah, jelas kalau ini kita kasih label merah. Next ada saham apa lagi nih? NIKL. Apa ini NIKL? MYRX ini Hanson International, punyanya Beni Cokro ya. NIKL. Oke, NIKL ini saham apa ya? Pelatima Nusantara. Perdagangan masih cukup ramai, apalagi ini saham tambang. Kita lihat di harga sekarang 1340. Oke, market cap-nya masih cukup besar. Kita kasih label putih saja. Next ada PCAR. Next, PCAR ini juga masih cukup ramai diperdagangkan. Harganya 320. Kita cukup cek ya. 320 berapa market cap-nya, tapi market cap-nya cuma 300 miliar kawan-kawan. 300 miliar. Saham ini riskan untuk diperdagangkan atau dibeli karena ini cukup mudah untuk digoreng, mudah sekali digoreng, makanya ini sangat kurang liquid. Saya kasih label merah juga. Oke, next ada saham apa lagi nih? Pola. Kita cari Pola. Pola itu Advista. Ini masih banyak juga diperdagangkan. Harga sekarang 141. Kita cek. Oh, ini juga di market cap-nya masih kecil ya kawan-kawan, di bawah 1 triliun. Kita kasih label merah saja karena ini sahamnya juga kurang liquid. Next ada Pool. Kita lihat saham Pool. Saham Pool ini juga terkena suspend ya kawan-kawan ya. Jelas ini merah. Ada lagi saham apa ya ini? PPRO. Nah, PPRO ini kita udah banyak yang tahu ya, PPRO ini milik BUMN ya. PPRO. Nah, PTPP ini ya. Ternyata besar juga ya kepemilikan Asabi. PPRO di sini minat belinya juga cukup kecil, tapi kita lihat market cap-nya bila di harga 81. Maaf, 81. Cukup besar 5 triliun, kita biarkan saja di label warna putih. Next ada saham apa lagi nih? Rimo. Nah, ini Rimo ini punyanya Teddy Cokro, kita nggak usah, kita langsung suspend saja. Coba kita lihat Rimo. Oh ya, Rimo Internasional ini punyanya. Nah, suspendnya nyaman bener kan? Di harga pasti udah di harga 50. Oke, next ada saham ini SDMU. Kita lihat SDMU ini seperti apa. SDMU Sidomulyo Selaras. Oh, ini saya masih belum disuspend tapi nggak ada yang mau beli kawan-kawan. Saham gocap juga ya. Saham gocap juga ini. Market cap-nya cuma 56 miliar. Oke, otomatis auto red. Saham apa lagi nih? SMRU Dantara. Kita langsung saja ya. Cek SMRU Dantara. SMRU.
Saham RU. Nah, klik suspend juga saham RU. Oke, saham RU ini juga kita kasih label merah ya karena kena suspend. Selanjutnya ada Tara. Berapa ini Tara ya? Ada apa ya Tara? Tara. Oh, ini Tara 50. 50 ternyata saham Tara ini juga terkena suspensi ya. Oke, merah juga. Ya, kita lihat ya kawan-kawan. Ini tadi fire itu kuningnya. Kita lihat dari seluruh aset yang dimiliki Asabi di atas 5%, yang putih cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada PPYB, INAF, Nikel, NIKL dan PPRU. Ternyata saham yang liquid di PT Asabi di atas 5% itu cuma ada 4, kawan-kawan. Selebihnya itu merah merona. Dan yang 2 kuning itu juga patut diwaspadai ya, karena kapitalisasinya kecil. Namun masih cukup besar peminatan tadi di bid and offer-nya. Tapi ini juga cukup berbahaya. Silahkan kawan-kawan yang menilai sendiri. Akhirnya total aset keseluruhan ini yang dimiliki Asabi ada sekitar 4 triliun ya kawan-kawan, yang di atas 5% ya, di atas 5% per tanggal 26 Februari 2021. Apakah bisa dicairkan? Nah, itu dia. Karena ini yang merah-merah ini saham yang tidak liquid, peminatannya sedikit atau kecil, makanya walaupun aset Asabi di perusahaan tersebut besar secara valuasi segini, tapi kan belum tentu bisa dicairkan atau belum tentu bisa dijual. Kecuali yang ada di saham PPRU, Nikel, INAF yang cukup besar masih permintaan belinya masih banyak, kemungkinan besar bisa dijual, masih bisa. Tapi yang merah-merah ini, yang tidak liquid ini, cukup sulit untuk mencairkan menjadi dana cair gitu ya kawan-kawan. Oke. Kalau ada pertanyaan misalnya, berapa sih total kerugian dari aset Asabri ini? Kita perlu data satu lagi kalau kita mau menghitung berapa total kerugiannya. Kita kudu tahu harga beli dari Asabri ini. Misal Army, dia beli di harga 100 misalnya. Jadi dengan turun 50, dia akan rugi 50%. Artinya sudah rugi sekitar 40-an miliar seperti itu. Makanya kan kita tidak tahu nih saham itu dibeli di harga berapa di saham Asabri, makanya kita tidak bisa membandingkan atau tidak bisa mengetahui total capital loss dari Asabri ini. Yang jelas aset Asabri yang di atas 5% ini total asetnya sekarang hanya 4,6 triliun. Tapi dengan aset yang banyak yang kurang liquid, artinya susah untuk dijual, artinya 4,6 triliun ini juga hanya sekedar angka, belum tentu juga bisa dicairkan seperti itu. Oleh karenanya, saham portofolio yang ada di Asabri itu memang cukup memprihatinkan ya kawan-kawan ya. Banyak sekali saham yang tersuspend atau saham gocap seperti ini. Silakan, apakah kawan-kawan juga memiliki saham-saham ini? Silakan kawan-kawan cek portofolionya, kawan-kawan hati-hati lagi dalam memilih saham, mana yang liquid, mana yang kurang liquid, sebagai pertimbangan investasi ke depannya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian kawan-kawan menyimak konten ini, semoga bermanfaat. Please sekali lagi untuk like, share, dan subscribe konten ini, sehingga kami terus bersemangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat dan bermutu untuk pertimbangan investasi kawan-kawan ke depan. Terima kasih. Oro Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.